Melihat bagaimana performa Cristiano Ronaldo saat ini, tentu semua sepakat kalau ia masih merupakan salah satu yang terbaik. Yap, di 2023 kemarin, Ronaldo sendiri berhasil mencetak 54 gol dan membantu Al Nassr meraih 1 gelar Arab Club Champions Cup. Jelas, di satu sisi, peran sang pelatih Luis Castro di Al Nassr dan Roberto Martinez di timnas Portugal juga perlu mendapat kredit. Sebab di tengah narasi yang mengatakan kalau Ronaldo ini udah habis, mereka tetap 100% percaya kepada CR7. Dan hasilnya pun Ronaldo mampu mencetak banyak gol yang membawa kemenangan. Nah, apa yang dilakukan Castro dan Martinez seolah memberi tamparan keras pada Erik ten Hag ataupun Fernando Santos. Khusus buat Santos, baru-baru ini para pemain Portugal satu persatu mulai berani menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi di Piala Dunia 2022. Ya, pemain seperti Pepe, Ruben Dias, Otavio, hingga Bernardo Silva sepakat menyebut jika apa yang dilakukan Santos kepada Ronaldo adalah sebuah kesalahan besar. Tahun 2022 benar-benar menjadi tahun yang pedih buat Ronaldo, mulai dari masalah pribadi sampai masalah pada situasinya di atas lapangan. Bahkan nih bisa dibilang reputasi Ronaldo ketika itu beneran anjur karena Ten Hag dan Fernando Santos. Di MU, konfliknya dengan Ten Hag jelas gak bisa dilupain gitu aja. Hal yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Ronaldo memutuskan keluar dari MU dan pergi ke Piala Dunia Qatar dengan status tanpa klub. Nah, rupanya di timnas pun situasinya gak jauh beda. Sebab Fernando Santos, orang yang selama ini sangat Ronaldo percaya dan hormati pun juga mengkhianatinya. Yap, ketika itu selepas laga melawan Swiss, Santos benar-benar dihadapkan pada situasi yang sulit, di mana ia dianggap mendapat tekanan habis-habisan dari sebagian pihak buat mencadangkan Ronaldo. Hal itu diawali dari adanya survei yang dilakukan salah satu media olahraga di Portugal. Tatkala banyak yang memvoting jika Portugal akan bermain lebih baik kalau tak ada Ronaldo. Dan sebenarnya isu semacam itu udah digaungkan sebelum Piala Dunia digelar. Nah, rupanya Santos sendiri kabarnya merasa pusing dengan situasi tersebut, sampai akhirnya ia memilih opsi buat mencadangkan Ronaldo agar ia nggak terus-terusan ditekan. Yap, di satu sisi dilansir dari Retro, menurut pengakuan dari Otavio, playmaker Al Nassr yang juga merupakan rekan setim Ronaldo di timnas, niat Santos untuk menyingkirkan Ronaldo sebenarnya udah ia rencanakan sebelum Piala Dunia. Hal itu mengacu pada masalah yang sedang menerpa Ronaldo, namun Santos gak mau melakukannya secara frontal dan menunggu momen yang pas. Menurutnya, Santos rupanya ingin membangun reputasi baru bila ia bisa membawa Portugal berprestasi tanpa Ronaldo. Apalagi ketika itu seperti yang udah dijelaskan, kalau performa Ronaldo sedang down pasca banyaknya masalah yang terjadi, sehingga itu bisa jadi alasan yang bisa digunakan. Lebih lanjut, Otavio juga menjelaskan kalau emang ada banyak pihak yang mencoba memecah belah Portugal dengan memanfaatkan situasi Ronaldo. Akan tetapi sekarang semuanya terbukti ketika Santos yang dipecat usai Piala Dunia kembali dipecat sebagai pelatih timnas Polandia setelah main 6 pertandingan saja. Dan seolah itu menjadi karma yang harus ia dapatkan. Sebab di satu sisi Ronaldo ini berhasil moncar di tahun 2023. 54 gol sukses ia sarankan dan di timnas pun performanya juga kembali stabil karena kepercayaan 100% yang diberikan Roberto Martinez padanya. Terlebih, di mata Otavio, meski ketika itu Ronaldo sedang drop, namun ia tetaplah pemain yang tetap bisa berguna bagi tim. Sebab, sebagai pemain, kemampuan Ronaldo ini gak cuma mencetak gol, namun juga bisa menjadi pembuka ruang bagi pemain lain untuk bergerak masuk ke kotak penalti. Setiap pergerakannya menarik 2 atau 3 pemain lawan. Jadi kami tahu harus pindah ke lini lain untuk bisa menerima bola. Lebih mudah ketika dia menarik pemain-pemain itu, membuka ruang. Anda sering tidak
menyadarinya, tapi itu bisa terjadi karena berkat Cristiano. Jika itu pemain lain, tidak akan ada 2 atau 3 pemain di belakang yang mendekati. Tapi bila itu Ronaldo, muncul pemain yang lain. Jika dia berpikir cepat, berada dalam posisi untuk mencetak gol, tegas pemain 28 tahun tersebut. Nah, selain Otavio, ada juga nih Ruben Dias dan Bernardo Silva yang sepakat kalau bagaimanapun peran Ronaldo ini sangat penting di tim. Sehingga banyak yang merasa bingung mengapa Ronaldo diperlakukan seperti itu. Ronaldo adalah pemain yang telah membuat jejak di seluruh generasi di Portugal dan juga telah membuat jejak di dunia sepak bola. Sangat bagus bahwa kami memilikinya. Namun saya tidak mengerti situasinya bisa seperti itu, ucap Dias dilansir dari Mirror. Kenyataannya adalah ketika Anda memiliki pemain seperti Cristiano, wajar jika terkadang Anda bermain untuknya, karena dia bisa memenangkan pertandingan untuk Anda di menit-menit akhir. Ketika Anda memiliki pemain seperti ini di pihak Anda harus memanfaatkan mereka, bukan malah sebaliknya, ucap Silva dilansir dari Retro. Sementara itu, Pepe jelas merasa tak terima dengan orang-orang yang sukses membuat Ronaldo menderita di Piala Dunia. Yap, sebagai sahabat, Pepe tahu betul gimana perasaan Ronaldo dihianati banyak pihak, termasuk pelatih yang selama ini ia hormati. Sebab kekalahan atas Maroko di 8 besar beneran bikin Ronaldo sukses jadi hinaan dunia. Maka dari itu, Pepe menegaskan jika semua rakyat Portugal, khususnya yang ketika itu bersikap negatif ke Ronaldo, harus segera meminta maaf. Dan dalam hal ini jelas adalah Fernando Santos juga. Cristiano melakukannya dengan baik. Dia membawa bendera Portugal kami. Dia menjangkau seluruh penjuru dunia. Dia memberikan kontribusinya saat dipanggil dan kami harus berterima kasih kepadanya. Dia dan semua rekan setimnya yang juga berusaha melakukan yang terbaik, memberi dan bekerja maksimal agar berguna untuk pelatih itu. Ketika itu terjadi, segalanya menjadi lebih mudah, tapi kenyataannya tidak, ucap Pepe dilansir dari O Jogo. Yap, pada akhirnya yang sudah ya sudah. Tak perlu disesali segala yang udah terjadi. Toh saat ini Ronaldo juga menemukan lagi kebahagiaan dalam sepak bola. Hal yang otomatis membuat performanya balik lagi, entah itu di Al Nassr maupun timnas Portugal. Dan kini di usianya yang sebentar lagi masuk 39 tahun, Ronaldo masih belum menunjukkan penurunan performa. Maka dari itu nggak sedikit nih yang memprediksi kalau Ronaldo bahkan masih bisa main di Piala Dunia 2026. Kendati usianya udah 41 tahun. Bisa nggak ya kira-kira? Kalau menurut Dodo Lovers kalian, gimana nih? Bisa atau enggak?